Tadi sang kori, ini istrinya pasti bangga nih, masuk YouTube. Ya, dengan lantuman ayat suci Al-Quran yang begitu indah, ya, isi ayat yang menggetarkan hati sekaligus menakutkan. Di mana salah satu yang kori baca adalah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Ini pianya pia amal, perintah takwa. Nah, kalau kita dalami bagaimana kita bisa takwa, yaitu melalui proses. Untuk awal itu ibadah. Juga proses ibadah itu harus didasari dengan ilmunya. Dan ilmu insya Allah tidak datang sendiri, tapi harus belajar. Nggak ujuk-ujuk bisa baca Quran, nggak ujuk-ujuk bisa bacaan sholat. Bisa baca Quran, bisa bacaan sholat, sudah tahu rukunnya, fardu wudunya, rukun sholatnya, pembatalannya, belum kehusuannya. Ini salah satu jalan takwa. Hablum minallahnya. Belum jalan takwa lewat jalur hablum minan nasnya. Rasakan coba. Dalam diri kita, masih adakah kita benci terhadap orang lain? Masih adakah rasa dendam dalam hati kita? Masih dipiarakah sifat kikir kita? Padahal ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa sebenar-benarnya takwa. Ya. Kemudian setelah itu apa? Wala tamutunna. Janganlah kalian mati. Janganlah kalian mati. Saya yakin semuanya pasti orang kaya, ya paham. Orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Ustadz Opik. Biar panjang umur semuanya. Ustadz Jabar. Bukan matinya, semuanya pasti mati. Apa pesan Allah? Illa wa antum, kecuali mati dalam keadaan Islam. Itu satu peringatan. Berarti banyak orang yang mati dalam keadaan tidak Islam, dalam keadaan tidak ingat atau lupa kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih.
واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Syekhuna Al-Mukarram As-Sayyidi Syekh Abdullah Barak bin Nur Muhammad radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Syekhuna Al-Marhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad radhiyallahu anhu yang bersemayam di patapan surya raya Kajembaran Ramanya. Sabda beliau khususnya kepada segenap murid pria maupun wanita, tua maupun muda, semoga ada dalam kebahagiaan, dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita semua. Demikian juga semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya,
supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil, makmur, dohir maupun batin. Sesungguhnya kami tempat orang bertanya tentang thariqatul naqsabandiyah dia mengaturkan dengan tulus ikhlas berwasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal. Jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama maupun negara. Taatilah keduanya itu sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan. Tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap agama dan negara. Taat kehadirat ilahi yang membuktikan perintah agama dan negara. Insyaallah, wahai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan setan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama maupun negara, agar dapat meneliti diri supaya tidak tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita. Lebih baik buktikanlah kebajikan yang timbul kesucian. Pertama, terhadap orang-orang yang lebih tinggi dari kita, baik dohir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun dan saling menghargai. Kedua, terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama maupun negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan, agar kita tidak terkena firman Allah azabul alim, yang berarti buka nestapa selama-lamanya dari dunia sampai akhirat, badan payah hati susah. Ketiga, terhadap orang-orang yang keadaan di bawah kita, janganlah menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh. Sebaliknya harus belas kasihan dengan kesadaran, agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar, bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya harus dituntun dan dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut, yang akan memberikan keinsyafan dalam menapaki jalan kebaikan. Keempat, terhadap fakir miskin harus kasih sayang, ramah tamah serta bermanis budi. Bersikap dermawan mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh, hanya diri sendirilah yang senang. Karena mereka jadi fakir miskin itu bukanlah kehendak sendiri, namun itulah ketentuan Tuhan. Demikianlah semestinya sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam juga. Mengingat ayat 70 surat Al-Isra yang artinya, sangatlah kami muliakan keturunan Adam, dan kami sebarkan mereka di darat dan di lautan, dan kami beri kepada mereka rizki yang baik-baik, dan kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini, bahwa kita sekalian seharusnya saling menghargai. Jangan timbul kekecewaan mengingat surat Al-Maidah ayat 2 yang mafhumnya, hendaklah tolong-menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebaikan dan ketakwaan, dengan sungguh-sungguh terhadap agama maupun negara. Sebaliknya, jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama maupun negara. Adapun soal keagamaan, itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surat Al-Kafirun ayat 6, agamamu untukmu, agamaku untuk aku. Maksudnya jangan terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling menghargai, tetap janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita, sinalogor yang jarum ulah seret di buana. Hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu mendapatkan sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi adalah akibat amal perbuatan diri sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa
Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman, tentram, gemah, ripah, lor, jinawi, namun penduduknya, penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lamun berkecamukkanlah bencana, kelaparan, penderitaan, ketakutan, dan sebagainya yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Dengan demikian hendaklah segenap murid-murid bertindak hati-hati dan teliti, api, tilik, jumpa milik dalam segala jalan yang ditempuh guna kebaikan dohir batin dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman. Jangan sekali-kali timbul persengketaan, tidak lain tujuannya budi utama jasmani sempurna, cager bager. Tiada lain amalan kita, Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah. Amalkanlah dengan sungguh-sungguh guna meraih segala kebaikan dohir dan batin, menjauhi segala kejahatan dohir batin yang berkalian dengan jasmani maupun rohani, yang diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh perdaya setan. Wasiat ini mesti dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid supaya bisa mencapai keselamatan dunia akhirat. Patapan Suryalaya 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada segenap ahli-ahli. Sumailahirati Syekhul Amwar Masih Syekh Ahmad Sohibul Fatajul Arifin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Untayan mutiara. 1. Jangan membenci ulama yang sejaman. 2. Jangan menyalahkan pengajaran orang lain. 3. Jangan memeriksa murid orang lain. 4. Jangan meninggalkan tempat jika tersinggung. Harus menyayangi orang yang membenci padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa malaikatil muqarrabin wal aqrabin was suhada'i was salihin wa likulli ashabi kullin wa ila ruhi abina adam wa min hawa wa ma tanassala bainahuma ila yaumiddin. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi sadatina wa maulina a'immatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wal qarabati wat tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila ruhi a'immatil mujtahidin wa qadrihim bid-din wal ulama'il wasilin wal qura'il mukhlisin wal muhaddisin was sa'il sadatis sufiyatil muhaqqiqin wa ila arwahi kulli waliyyin wa waliyatin muslimin wa muslimat min masyariqil ardi ila magharibiha wa min yaminiha ila shimaliha. Syai'un lillahi lahumul Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى الله على السلسلة القدرية ونقصبنية والجامعة لطلوب خصوصا إلى حضرة سلطان أولياء وسلام رب العالمين سيد سيد محمد عبد القادر الجيلاني قدس وسيد أبي قاسم جنيدي البغدادي وسيد معمر الكيهي وسيد شيخ الصابودي وسيد حبيب الجميع وسيد حسن البصري وسيد جعفر صديق وسيد سبحمدني وسيد أبي يزيد المصطمي وسيد شهبود النقشبندي وحضرة إمام رباني وحضرة شيخنا المكرم سيد عبد الله مبارك بن محمد وحضرة شيخنا المكرم سيد أحمد صاحب الوقت الآلفي قدس وأصولهم وفروعهم ولسلسلاتهم والآخذين عنهم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح والدنا ووالدكم وشيخنا وشيخكم وأمواتنا وأمواتكم ولما أحسنا إلينا ولما له حق علينا ولما أوصنا توصنا قل لنا عندك بدون الخير شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والصبات الأحياء منهم وعمد من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها ومن قاف إلى قاف من ولد آدم إلا يوم القيامة شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلقهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الغد وتنفرج به الغراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويتصفى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الغد وتنفرج به الغراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويتصفى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الغد وتنفرج به الغرب وتغى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويصطفى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dengan asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, puja-puji bagi Allah pembina semesta alam. Selawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. Maka ini sekelumit manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Semoga dengan diperingati dan dibacakan manaqib ini, yakni riwayat serta sejarah perjuangan Syekh Abdul Qadir Jailani, senantiasa Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia kepada kita sekalian, terutama kepada sahibul hajat, keselamatan dan keberkahannya. Semoga dimudahkan rezeki yang halal dan senantiasa kita dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dan selalu dilimpahi keselamatan, kesejahteraan dalam keridhaan Allah yang Maha Kuasa. Semoga Allah menerima segala niat dan maksud kita. Semoga dimudahkan urusan kita, baik yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Manqabah ke-9. Syekh Abdul Qadir untuk pertama kalinya memberikan ceramah pengajian di hadapan para ulama Baghdad. Dalam kitab Riyatul Ashar diterangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 6 bulan Syawal tahun 521 Hijriah menjelang waktu zuhur, saya melihat kedatangan Rasulullah SAW, kata Syekh Abdul Qadir. Lalu beliau bersabda kepadaku, "Wahai anakku, mengapa kamu tidak segera memberikan pengajian pada jamaah pengajian itu?" Lalu Syekh Abdul Qadir mengungkapkan alasannya, "Ya Rasulullah, bagaimana saya bisa memberikan pengajian sebagaimana diketahui bahwa saya ini termasuk orang awam, termasuk orang azam, sedangkan mereka para alim ulama Baghdad yang akan kuhadapi, mereka sangat fasih berbahasa Arab. Coba mulutmu itu buka," sabda Rasulullah SAW yang ditujukan padaku. Lalu saat itu pula saya membuka mulut, kemudian diludahinya mulutku 7 kali oleh Rasulullah SAW. Sabda beliau, "Mulai sekarang silahkan kamu mengajar, ajaklah mereka menuju jalan Tuhanmu dengan nikmat, dengan hikmat kebijaksanaan. Berikan nasihat dengan tuntunan, dengan tutur kata yang baik." Setelah itu beliau menghilang dan pandanganku. Setelah kejadian itu lalu aku melaksanakan sholat zuhur. Tidak berapa lama kemudian saya melihat orang-orang berdatangan dari beberapa arah. Mereka berbondong-bondong menuju madrasahku.
menghadapi kejadian ini, saya menjadi lumpuh. Badan terasa menggigil, dagu menggegar, gigi gemeretak, hatiku berdebar-debar. Dan anehnya lagi mulutku terasa terkunci, tidak bisa berbicara. Menghadapi kebingungan ini, tiba-tiba terlihat Sayyidina Ali langsung berdiri di hadapanku sambil bertanya, "Mengapa kamu tidak segera mulai pengajian?" Dengan penuh khusyuk saya menjawab, "Saya menjadi kaku dan gugup, tidak bisa berbicara menghadapi orang banyak." Lalu beliau menyuruh padaku untuk membuka mulut. Setelah mulutku dibuka, aku terengah-engah. Lalu diakhirnya 6 kali. Saya bertanya kepada beliau, "Mengapa tidak 7 kali?" Beliau menjawab, "Karena menghormati kepada yang lebih tinggi tingkat kedudukannya, yakni Rasulullah SAW." Setelah itu, beliau menghilang lagi dari pandanganku. Sejauh kemudian badanku menjadi tidak kaku dan terasa hatiku menjadi lapang. Tidak ada suatu apapun yang mengganjal. Lalu saat itu pula pengajian dibuka dan dimulai dengan lancarnya. Pada pengajian itu pertama itu, saya mulai memberikan nasihat dengan pembahasan pendahuluan sebagai berikut. Artinya, pola pikir manusia diibaratkan para penyelam. Menyelam ke dasar segala lautan untuk mencari mutiara makrifat. Setelah diperoleh, lalu muncul kepunahan, tapi pantai lautan samudera hati. Lalu para pialang melalui penerjemahnya menawarkan dagangannya. Dan mereka membeli dengan nilai ketaatan, ketakwaan yang baik. Firman Allah dalam Al-Quran, pelita itu dalam rumah-rumah atau masjid yang sudah diizinkan Allah, menghormatinya dan merebut namanya dalam rumah itu, serta bertasbih di dalamnya pagi dan petang. إلى هذا الشيطان عليا قدوة أشفياء وبرغاني أربي سمال يزيد شعب قرياني على الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين. اللهم بأسمائك الحسنى وبأسماء نبيك المصطفى وبأسماء وليك عبد القادر المصطفى طهر قلوبنا من كل وصف يبعدنا عن مشاهدتك ومحبتك ومت على سنتي والجماعة وأسر بها صدورنا ويسر بها أمورنا وبر بها همنا واكشف بها همنا واغفر بها ذنوبنا واقض بها ديوننا واصلح بها أحوالنا وبلغ بها أمرنا وتقبل بها توباتنا واغسل بها حوباتنا وانصر بها حجتنا واجعلنا بها من المتبعين لشريعة نبيك المنتسبين بمحبة المهتدين بهذه وسيرته وتوفنا بها على سنتي ولا تحرمنا شفاعة شفاعتي واحشرنا في زمرتي واطمئن المغفر المحجرين وشاهد الصادقين واصحاب اليمين يا ارحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala aydan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Karamun, para guru, para ustadz, tokoh masyarakat, tokoh agama, hadirin Bapak, Ibu, adik-adik, remaja putra, remaja putri, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Amin. Terkabul cita-cita, dimudahkan segala urusan, dihilangkan dari kesulitan, kesusahan. Juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan diberikan kekuatan bisa terhindar dari dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar adalah nikmat iman, nikmat Islam. Juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat ihsan kepada kita semua. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat sehat wal afiat. Mudah-mudahan kita semua disehatkan badan yang sedang diuji oleh penyakit. Mudah-mudahan Allah ganti dengan kesembuhan yang tidak ditembus penyakit lagi. Amin. Allah memberikan nikmat panjang umur, nikmat diberikan rezeki, dan nikmat yang jikalau menghitungnya, Allah berfirman, la tuhsuha, tidak akan sanggup kita menghitungnya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa orang syukur kita yang selama ini apa yang saya rasakan, mungkin juga Bapak Ibu rasakan selama ini. Ketika kita diberikan nikmat apapun, kita urahkan, semakin diberikan nikmat malah jauh dari ibadah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kurang syukur kita, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hambanya yang pandai bersyukur. Artinya hambanya yang pandai berterima kasih. Semakin merasa, sekali lagi semakin merasa berikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semakin banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semakin banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semakin tambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap dilimpah curahkan kepada baginda alam, junjungan alam, Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kepada seluruh pengikutnya, umatnya dari dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. Mudah-mudahan kita diakui menjadi umatnya, dan juga harapan kita semua kita mendapatkan syafaatnya di dunia wal akhirah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pernah dengar kalimat sibuk? Ya. Nah, kalimat sibuk sering ya kita gunakan dalam keseharian kita, termasuk dalam urusan agama. Ketika seseorang ditanya, kenapa kamu tidak kelihatan Jumatan? Jawabannya, sibuk. Kenapa ibu-ibu tidak kelihatan ngaji di minggu pagi? Jawabannya, sibuk tiktokan, tektokan. Bapak-bapak, kenapa malam Jumat tidak nampak hadir? Jawabannya,
sibuk. Kenapa bulanan manakib tidak datang? Jawabannya sibuk. Hadirin, siapakah sesungguhnya orangnya yang di dunia ini yang tidak sibuk? Sibuk semuanya. Masalahnya adalah kita yang bisa mengatur kesibukan atau kesibukan yang mengatur kita. Kalau kesibukan yang mengatur kita, insya Allah sampai tua sibuk. Nah, paham benih. Hadirin rahimakumullah, di awal acara ya tadi sang Kori ini istrinya pasti bangga nih masuk YouTube ya dengan lantuman ayat suci Al-Quran yang begitu indah ya, isi ayat yang menggetarkan hati sekaligus menakutkan, dimana salah satu yang Qori baca adalah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Nah, ini pianya pia amal perintah takwa. Nah, kalau kita dalami bagaimana kita bisa takwa, yaitu melalui proses. Untuk awal itu ibadah, juga proses ibadah itu harus didasari dengan ilmunya, dan ilmu insya Allah tidak datang sendiri, tapi harus belajar. Nggak ujuk-ujuk bisa baca Quran, nggak ujuk-ujuk bisa bacaan sholat. Bisa baca Quran, bisa bacaan sholat, sudah tahu rukunnya, fardu wudunya, rukun sholatnya, pembatalannya, belum kehusuannya. Ini salah satu jalan takwa, hablum minallahnya. Belum jalan takwa lewat jalur hablum minan nasnya. Rasakan coba dalam diri kita, masih adakah kita benci terhadap orang lain? Masih adakah rasa dendam dalam hati kita? Masih dipiarakah sifat kikir kita? Padahal ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa sebenarnya takwa. Ya. Kemudian setelah itu apa? Wala tamutunna, janganlah kalian mati. Janganlah kalian mati. Saya yakin semuanya pasti orang kaya ya paham, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Ustadz Opik, biar panjang umur semuanya. Ustadz Jabar, bukan matinya, semuanya pasti mati. Apa pesan Allah? Illa wa antum, kecuali mati dalam keadaan Islam. Itu satu peringatan, berarti banyak orang yang mati dalam keadaan tidak Islam, dalam keadaan tidak ingat atau lupa kepada Allah. Makanya yuk kita berupaya ya meraih jalan takwa
hidupkan taklim. Ayo, di sini lapak tersedia, seperti jualan. Hari Minggu malam, Jumat malam, Rabu, ada selalu. Kenapa? Karena untuk meraih jalan takwa. Lalu kemudian untuk jalan takwa tidak cukup dengan ibadah badan saja, ya, tetapi juga harus diiringi dengan ingatan kepada Allah. Ingatan kepada Allah. Coba rasakan, ya, ketika kita sholat, kita yang madhab Syafi'i, sebelum sholat baca usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbila qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Niat saya sholat duhur 4 rakaat menghadap kiblat makmum karena Allah. Kalimatnya karena Allah. Tahajud, usolli sunnatan tahajudi raka'ataini mustaqbil kiblati ada alillahi. Niat saya tahajud 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Tapi di hati bukan begitu. Di hati bukan begitu. Coba rasakan kapan kita benar-benar seperti yang kita ucapkan. Setelah kita takbir, kita baca doa iftitah, Allahu Akbar kabiro, dan seterusnya. Kemudian inna sholati, ayo bareng, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku karena Allah Tuhan semesta alam. Tapi coba rasakan, sudahkah hidup kita karena Allah? Sudahkah bekerja kita, dagangnya, beternaknya, wajib semuanya, ya, karena Allah? Coba rasakan. Nikahnya, mendidik anaknya, menyekolahkan anak, dan lain sebagainya. Allahu Akbar, takbir. Lalu kemudian, ya, coba rasakan, mulailah pikiran kita gentayangan sesuai profesinya. Ingat kambing, betul. Ingat laki, ingat bini, ingat dagangan, ingat utang, ingat emas. Kalau Mas Lukanda mah gede. Ingat terus gentayangan. Kapan kita mikirin khusyuk? Ara'aital ladzi yukadzibu padzalikal ladzi yad'a wa la yahuddu 'ala ta'amih fawailul lil, maka neraka lil musallin, bagi yang sholat. Nah, ini yang sholat aja neraka bagaimana yang nggak sholat? Banyak, yuk hidupkan taklim kembali untuk menggapai ketakwaan, haqqa tuqatih. Lalu kemudian untuk menjaga ingatan, ikhwan akhwat yang bersama di majelis ini, kita sudah sama-sama belajar bareng dengan saya dengan 2 dzikir. Yang pertama dzikir jahar, mulut yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mulutnya. Kita sudah
ditanamkan oleh ahlinya, oleh guru kita. Sudah ditanamkan kalimat itu. Tapi coba koreksi diri. Ya. Guru berpesan amalkan sekurang-kurangnya 165 kali setelah sholat. Berarti kalau tidak diamalkan, utang bagi diri kita. Ya. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Amalkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang harusnya ketika disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Sudahkah bergetar hati kita? Berarti ada titik-titik hitam dalam hati kita yang seharusnya ketika disebutkan nama Allah bergetar jiwanya, takut. La ilaha. Jadi supaya apa? Yang pertama biar biasa aja dulu, karena manusia melakukan aktivitas apapun tergantung kebiasaannya. Beratnya berat pasti. Ya, karena ada yang menghalangi. Supaya manusia tidak ingat kepada Allah, supaya lupa kepada Allah. Setan tidak akan pernah berhenti. Kita untuk sholat saja, Masya Allah, benar-benar maksain. Kita lawan godaan setan. Lawan. Ya udah kata setan, lu sholatnya ngelamun. Ya, kita lawan kalau sudah punya dzikir hobi. Ya kata setan, lu ujub, kamu ria. Tuh terus. La ilaha illallah, biar biasa dulu. Apa sih harapannya? Ketika sudah menjadi kebiasaan akan menjadi karakter. Harapan kita mudah-mudahan tadi kan illa wa antum muslimun, mudah-mudahan karena kita biasa di akhir hayat kita mengucapkan kalimat la ilaha. Barang siapa kata Nabi di saat sakaratul maut, di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha, dijamin masuk surga. Miftahul jannah la ilaha, kuncinya surga adalah kalimat la ilaha. Biar biasa aja dulu. Belum ada bab lain setelah biasa apa. Ingat ya, bulan kemarin ya, saya menyampaikan awwaluddini ma'rifatullah. Awal-awal agama adalah harus mengenal Allah. Kita ini masih kelas taklidi, beragamanya ikut-ikutan. Makanya wajib taklim. Kemudian ya, syukur alhamdulillah kita ditanamkan dzikir yang kedua, dzikir khofi. Dzikir yang dirasakan, digetarkan, didenyutkan seiring denyut jantung. Kapan kita dzikir? Kapan tak ingat Allah? Setiap saat, setiap keadaan. Sedang berdiri ingat Allah, sedang duduk ingat, sedang berbaring ingat. Denyutkan jantungmu dengan dzikrullah. Jadi, saudaraku, ya, setelah kita bertakin dzikir, harus ada upaya kita bersungguh-sungguh untuk mengamalkannya. Kemudian supaya kita ada spirit
ada kekuatan, maka dianjurkan zikirnya berjamaah. Makanya di sini disiapkan malam Jumat, tapi sayangnya malam Jumat hanya ada beberapa orang. Padahal sudah disiapkan halakoh. Halakoh itu adalah ngumpul, ngeriung, ngobrol. Tetapi isinya yang diobrolin perkara iman, perkara ilmu. Maka karena iman kita masih lemah, bergaullah dengan orang-orang yang positif. Bergaullah dengan orang-orang yang menjaga zikirnya dan istiqomah. Ketika kita bergaul dengan yang negatif, ke bawah. Bergaul dengan orang yang maaf, lupa kepada Allah, ikut, insya Allah. Kenapa? Karena kita belum bisa membawa mereka, kecuali iman kita sudah kuat. Jadidu imanakum, kata Nabi, perbaharulah iman kalian. Sahabat nanya, qalu kaifa nujaddidu iman, ya Rasulullah, dengan cara apa kami memperbaiki iman kami, memperbaharui iman kami, wahai Rasulullah? Rasul menjawab, bikafrati qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah oleh kalian ucapan kalimat la ilaha. Tuh, kalimat la ilaha illallah itulah kalimat takwa. Kalimat la ilaha illallah itulah kalimat miftahul jannah, urwatul wusqa. Maka ketika seseorang terjaga zikirnya, ibadahnya kepada Allah, sesulit apapun dalam hidup, tetap diberikan kedamaian, ketenangan. Dalam hidup itu masalah biasa. Hari ini masalah A, besok masalah B, itu biasa. Kalau hidup nggak punya masalah, mati aja. Mati juga masalah, ada yang nanya, marah buka aja, digede lagi baik. Ayo, ya masalah. Nah, sekarang bagaimana caranya mengatasi masalah tanpa zikir, bukan pegadaian. Ada masalah, status mulu WA, Facebook, bikin diaminkan orang, thread. Sok disajadah la ilaha illallah. Masalah apapun supaya pertama tenang. Kalau hati tenang, pikiran tenang. Kalau pikiran tenang, kita bisa berpikir dengan jernih, dengan positif thinking. Kenapa? Dalam keadaan ingat kepada Allah dan yakin semua yang terjadi di dunia ini seizin Allah. Kita dagang, orang pati laku, la ilaha illallah, nggak apa-apa nggak laku juga, yang penting cukup hidup saya, kan gitu ya. La ilaha illallah. Masalah anak, masalah bini, dan masalah lain selain dipikirkan, kadang-kadang dipikirkan buntu, maka pikirkan. Kalau sudah pikirkan, jangan banyak jangan banyak mikir. La ilaha illallah. Lah, menangislah di hadapan Allah. Jangan rajin bikin status masalah kita pengen ketahui orang. Malu atuh euy. Sok disejadah, menangis. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan takwa, sebenar-benarnya takwa, dan jangan kalian mati kecuali mati membawa Islam. Mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seiring waktu berjalan,
Mudah-mudahan iman kita naik menjadi takwanya terus sehingga muncul kepasrahan. Kalau sudah muncul kepasrahan karena ibadah dan zikir dan sholawat, maka hati tentram, jasad nyaman, cager bager, begitu. Ya, kembali flashback tadi. Setelah ditanamkan dua zikir, ditakinkan, diijazahkan, ada tugas berikutnya apa? Ada khotaman, khotawan itu tawasul, berwasilah, juga ada doa-doa, itu senjata. Dijelaskan khotaman uqudul juman, ya, bagaikan pedang bermata dua. Selain alat ma'rifat, itu juga alat bekal kamu hidup di dunia dan di akhirat, urusan kebutuhan cita-cita dan lain sebagainya. Amalkan dengan sungguh-sungguh. Zikir jahat, zikir hobi, khotaman juga, yang juga penting paket. Mana sekurang-kurangnya sebulan sekali. Kurang bagaimana? Saya nyiapin lapak di sini. Tinggal nyuncul aja nyuncul. Kalau ada rezeki silahkan bantu, nggak ada apa-apa. Yang pusing cukup saya. Lu nggak pusing. Masak banyak, takut kebanyakan, pusing itu. Masak dikit, takut nggak kebagian, biar. Ya, kadang-kadang demi jamaah makan, saya harus berhutang dulu. Kenapa? Bagian tugas nolong agama. Ya, kasihan. Kalau manakib ke Surabaya berapa ongkosnya? Kan kadang-kadang kita ada, kadang-kadang orang. Sudah di sini doang, di sini sekurang-kurangnya sebulan sekali. Amalkan, amankan, lestarikan. Terus untuk siapa? Bukan untuk saya, bukan. Saya hanya tugasnya aja. Ayo. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua. Ya, agar kita kuat ibadah dan juga mampu menghindari dosa, juga mudah-mudahan barokah karomah. Kita hadir di tempat ini, mudah-mudahan dicatat amal soleh. Yang sakit biar sehat, yang rezeki seret biar lancar, dagangan kurang laku berkah, ternak biar maju. Apalagi, ayo ijabin, terkabul kita semuanya mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya barokah wa karomah ya Abdul Qadir waliyullah. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, terkabul juga. Terima kasih yang sudah berpartisipasi membantu. Ada air mineral, ada kopi, dan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah balas dengan balasan berlipat ganda. Oh, rokok nggak disebut, katanya ada rokok juga. Terima kasih. Ya, ya. Dan lain-lainnya juga yang capek di dapur, yang masak dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah membalas dengan balasan berlipat ganda. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma
Sholli ala nabi Hashimi.